Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita masuk pada pengenalan SPSS. Diharapkan dengan mengikuti materi ini, Anda bisa paham bagaimana cara melakukan ataupun mengoperasikan aplikasi SPSS. Untuk tahap awal, mari kita buka dulu aplikasi SPSS. Oke, ini adalah tampilan daripada SPSS. Yang pertama yang ingin saya perkenalkan adalah kaitan dengan menu yang ada di atas. Fungsinya apa? Menu file. Menu file ini merupakan menu bar yang menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen file. Coba kalau kita klik, di dalamnya ada new ini berarti kita membuka data ataupun membuka output atau draft output ataupun script. Kemudian ada open, kemudian ada open database dan seterusnya. Termasuk di sini ada menu save as, kemudian ada renew database dan banyak lagi menu-menu yang ada di dalam menu file. Intinya menu file ini memiliki fungsi untuk manajemen file. Contoh membuka file, menyimpan file, export file, kemudian import file, dan lain-lain. Yang kedua adalah menu edit. Menu edit ini merupakan menu bar dengan perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan editing data. Misalnya, di sini ada undo, ada redo, ada cut, copy, paste, ada clear, ada insert variable, dan lainnya. Kemudian di sebelahnya lagi ada menu view. Ya. Menu view berfungsi melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS. Beberapa di antaranya adalah ada status bar, kemudian toolbar, menu editor, dan yang lainnya. Berikutnya sebelahnya lagi ada menu data. Nah, menu data ini berfungsi untuk membuat perubahan data secara keseluruhan, seperti mulai mengurutkan data, menyeleksi data berdasarkan kriteria tertentu. Seperti mengurutkan data, menyeleksi data berdasarkan kriteria tertentu, ataupun menggabungkan data, ya, dan sebagainya. Ini banyak sekali perintah yang ada di dalam menu data. Berikutnya adalah menu transform. Nah, menu transform ini adalah merupakan menu bar yang berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait dengan pembentukan variabel baru dari variabel-variabel yang telah ada. Oke, kita lihat dalam menu transform ini banyak sekali pilihan. Mungkin nanti akan kita aplikasikan dalam latihan SPSS nantinya. Kemudian yang berikut adalah menu analyze. Nah, jadi menu analyze ini merupakan menu bar yang berfungsi untuk melakukan analisis statistik. Ya, mulai dari analisis statistik deskriptif hingga analisis regresi parametrik serta non-parametrik. Jadi untuk melakukan analisis ini kita menggunakan menu analyze ini. Kemudian berikutnya adalah graph. Ini fungsinya adalah membuat visualisasi grafik menggunakan chart editor. Jadi untuk membuat grafik kita menggunakan menu ini.
Kemudian berikutnya adalah menu utilities. Ini menu ini berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Yang berikut adalah menu Windows. Menu Windows ini merupakan menu bar yang menyediakan perintah terkait jendela SPSS. Di dalam menu Windows ini bisa kita lihat ada split, ada minimize all Windows. Jadi ini fungsinya kaitan dengan tampilan. Ya. Dan yang terakhir adalah help. Oke. Menu help ini adalah menu bar yang menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat daripada SPSS ini. Oke, itu gambaran kaitan dengan menu yang ada di dalam aplikasi SPSS. Oke. Kita lihat di pojok kiri bawah. Di pojok kiri bawah, ya, kita lihat ada data view dan ada variable view. Secara garis besar, lembar kerja software SPSS ini terbagi menjadi dua. Ya. Ada data view, kalau kita klik ini tampilan yang muncul ini adalah data view. Kemudian ada variable view. Nah, variable view tampilannya seperti ini. Ya. Jadi ada data view, ada variable view. Data view ini merupakan tempat input data dan mengolah data. Jadi kalau kita akan melakukan input data, kita menggunakan data view ini. Ya. Kemudian mengolah data juga menggunakan worksheet data view ini. Kemudian variable view ini tempat mendeskripsikan variabel. Ya. Jadi yang harus dipahami dalam worksheet tampilan software SPSS atau lembar kerja software SPSS ini ada dua lembar kerja. Yang pertama adalah data view dan yang kedua adalah variable view. Sekarang kita masuk pada bagaimana cara melakukan input data, memanfaatkan dua worksheet ini. Untuk contoh, saya akan mengambil sebuah contoh sederhana. Paling tidak kita bisa mengetahui bagaimana cara input data di SPSS. Contohnya ada dua variabel yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah variabel X atau variabel bebas, dan yang kedua adalah variabel Y. Oke, kita coba variabel yang pertama dulu adalah variabel X. Nah, apa yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan variabel X di kolom name. Oke. Setelah itu di enter. Nah, di sini ada beberapa kolom yang sudah terisi secara otomatis, mulai tipe, weight, decimal, label, value, missing, column, align, dan measure. Oke. Kita coba lihat bahwa tipe daripada data yang akan kita masukkan, ini kan ada beberapa tipe. Nah, kalau kita klik di tanda panah ini, akan muncul tipe-tipe daripada variabel yang kita gunakan. Ada numerik, koma, dot, dan seterusnya. Di sini kita menggunakan numerik. Oke, kemudian di kolom desimal. Ini maksudnya apa? Nanti pada saat kita menginput data di data view, apakah kita menggunakan nilai desimal atau tidak? Di sini kita coba kita tidak menggunakan desimal. Berarti di sini kita ganti ke 0. Kemudian label. Label ini adalah merupakan identifikasi variabel yang kita masukkan pada kolom name. Misalnya, variabel X ini merupakan variabel motivasi. Nah, di label ini kita ketikkan motivasi. Kemudian, yang kedua adalah Y. Oke, kita masukkan pada kolom name, kemudian kita enter. Untuk yang kedua ini,
label daripada variabel Y ini adalah misalnya kinerja. Oke, kita ketikkan di kolom ini kinerja, kemudian bisa diinter. Ya, untuk desimal kita akan coba dua-duanya. Untuk variabel X tidak menggunakan nilai desimal, kemudian variabel Y kita gunakan desimal. Nanti akan kita lihat perbedaannya di data view. Oke, setelah kita isi variabel view, kita masuk ke data view. Oke, data view. Nah, di dalam data view sudah muncul variabel X dan Y. Nah, tahapan berikutnya tinggal kita memasukkan nilai untuk variabel X dan untuk variabel Y. Kita ambil contoh sederhana saja untuk variabel X, misalnya 5, 4, 5, kemudian 3, 4, 5, 2, 5, 4, 3. Oke, kita ambil 10 saja. Kemudian untuk variabel Y, misalnya 5, oke. Nah, muncul perbedaannya. Sebelumnya sudah saya jelaskan untuk variabel X kita tidak menggunakan nilai desimal, sehingga pada saat kita menginput data tidak muncul komanya. Sedangkan di variabel Y kita menggunakan dua angka di belakang koma, sehingga pada saat kita mengetikkan nilai di kolom variabel Y ini akan secara otomatis muncul dua angka di belakang koma. Oke, kita lanjutkan untuk input data. 5, kemudian 3, 2, 2, 5, 4, 1, 3, 5, 2. Setelah kita melakukan input data, tahapan berikutnya tentu kita akan melakukan analisis. Untuk analisis ini tergantung kebutuhan. Analisis apa yang akan kita gunakan. Di sini saya akan mencoba melakukan analisis sederhana, yaitu analisis deskriptif. Caranya adalah kita klik analysis, kemudian di sini ada deskriptif statistik. Kita coba frekuensi. Jadi kita klik frekuensi, maka muncul tampilan seperti ini. Di sini ada dua kotak yang sudah terisi, variabel X dan variabel Y. Kemudian di sebelah kanannya itu belum terisi sama sekali. Nah, kotak yang di sebelah kanan ini adalah di mana kita menempatkan variabel yang akan kita analisis. Dengan cara bagaimana? Kita klik misalnya variabel X, kemudian tekan tanda panah untuk memindahkan variabel tersebut ke kotak analisis. Kemudian variabel Y juga berikutnya kita pindahkan ke kotak variabel yang akan dianalisis. Berikutnya coba kita lihat di bawah, ini ada tulisan statistik. Berikutnya kita klik statistik. Nah, di sini muncul banyak alat analisis, tinggal kita memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan contohkan, misalnya kita ingin mengetahui nilai min-nya, kemudian ada median, berarti kita centang mediannya. Kita ingin mencari modenya, berarti kita centang modenya. Kemudian ada sum, misalnya, ada nilai minimum, ada nilai maksimum, kemudian ada variance, kemudian ada range. Kemudian kita klik continue. Oke, kalau kita ingin menambahkan chartnya, oke, kita tinggal klik chart. Ada beberapa pilihan, misalnya pie chart. Kita pilih ini, kemudian tinggal kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Di sini muncul Windows baru, tampilan Windows baru. Kalau kita lihat, jadi di bawah ini ada data,
Oke. Kemudian ada outputnya. Jadi kalau outputnya itu nanti akan terpisah dengan data. Pada saat kita melakukan analisis akan secara otomatis akan memunculkan Windows baru atau tampilan baru. Ini adalah hasil daripada analisis yang barusan kita lakukan. Di sini N tadi saya menggunakan 10, motivasi dan kinerja juga 10. Kemudian di sini ada nilai rata-ratanya atau nilai minnya. Untuk motivasi 4, kemudian kinerjanya 3,2. Ada nilai median. Untuk motivasi 4, kemudian kinerjanya 3. Ada nilai mode. Modenya adalah motivasi 5 dan kinerjanya 2. Kemudian ada standar deviasi, variance rank, nilai minimum. Nilai minimum untuk motivasi 2 dan untuk kinerja 1. Nilai maksimumnya motivasi 5 dan kinerja 5. Berikutnya kita lihat tabel frekuensinya. Nilai 2 untuk variabel motivasi itu jumlahnya ada 1. Kemudian nilai 3 ada 2. Nilai 4 ada 3. Dan nilai 5 ada 4. Berikut juga untuk kinerja. Nilai 1 itu ada jumlahnya 1. Kemudian nilai 2 itu jumlahnya 3. Dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat di chartnya, coba kita lihat motivasi. Ya, nilai 2. Nilai 2 itu ini, warna ini. Oke, coba kita lihat. Warna ungu ini yang paling besar itu adalah angka nilai 5 dan seterusnya. Oke, ini adalah tampilan daripada hasil analisis frekuensi. Kemudian kalau sudah, output ini bisa kita simpan. Cara menyimpannya adalah file save as. Oke, kemudian output ini kita beri nama apa misalnya? Misalnya coba frekuensi. Kemudian kita save. Berikut juga untuk data. Data ini juga harus kita simpan. Ya. Jangan sampai data tidak disimpan, hanya output saja. Sehingga pada saat kita akan membuka lagi, yang bisa dibuka hanya output. Sedangkan data tidak bisa kita buka. Yang harus dipahami bahwa untuk SPSS ini, antara data dan output itu disimpan secara terpisah. Untuk cara menyimpan data juga, prosesnya sama, file save as, kemudian misalnya data coba, kemudian kita save. Demikian gambaran kaitan dengan pengenalan SPSS, mulai dari pemahaman kaitan dengan menu-menu yang ada di dalam SPSS, kemudian tahapan menginput data, melakukan identifikasi terhadap data, kemudian mencoba melakukan analisis secara sederhana kaitan dengan data yang sudah kita input. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dimengerti dan bermanfaat. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.